nyiptain lagu sendiri. Oke. Aransemen sendiri. Yang di aransemen musik full itu 10 yang main gitar itu banyak. Aku main gitar gitu. sendiri sih. Ya, ada lomba. Oke. Pas itu syaratnya jadi yang nyanyi itu harus punya jersey asli. Oke. Lah pas itu aku penyanyinya 2. Yang pakai jersey asli itu aku. Oke. Satunya itu bukan asli. Nah itu juaranya nggak ada juara 3 tapi juara 1 sama 2 terus harapan 1 nggak tahu juara 3-nya kemana, nggak ada juara 3. Selamat malam Mbak Riri. Malam juga, Iya, Mas. suaranya kenceng lagi karena tadi kata audio man suaranya hilang. Oke, Ya, siap. oke. Mbak Riri, kalau sekarang hari ini saya nyebut Anda itu sebagai siapa? Pebisnis, seniman, YouTuber atau siapa? Bebas sih. Oh, bebas ada aja. Semuanya, Oh, semuanya ada. Wah, sombong Iya. sekali Sombong Anda ya. Jadi ibu rumah tangga oke. Oh, Jadi pebisnis oke. iya. YouTuber oke. Iya. Musisi juga. Musisi juga. Wah, gila. Tapi berarti sebelum kayaknya kemarin gara-gara corona ada efeknya nggak sih buat Anda? Banyak sih. Banyak, terutama di bidang apa? Ya di bidang perekonomian ya kayak Iya. kemarin kan corona berapa tahun berarti 1 tahun 2 tahunan, iya, ya. pas 1 tahun kemarin pertama itu Tahun pertama benar-benar shock ya? shock. Terus istilahnya apa ya, kayak kita kan punya usaha juga ya Oke. di bidang fotokopi. Fotokopi, Nah oke. itu anak-anak sekolah kan libur semuanya. Kita Nggak ada yang fotokopi ya iya, akhirnya nggak ya? ada aktivitas. Waduh. Bener-bener macet. Ini Bingung Pak juga Menteri nih, ini kemarin saya juga bilang sama Pak Menteri, Mas Nadiem, gimana aja, ketika sekolah ini online ya, Mbak ya, ada sekolah online pasti ada efeknya. Betul. Yang pertama kuota, Ya. yang kedua HP tuh, Benar. ya kan, dan yang ketiga ternyata nggak ada orang fotokopi. Nah iya. Padahal fotokopi dulu kalau sekolah tatap muka itu kan banyak ya. Banyak, seringnya kan ada Tiba-tiba tugas, iya. fotokopi, tugas lagi. Seringnya gitu. Ada. Berarti harusnya gini Mbak, kemarin Mas Nadiem harusnya nyiapin satu perangkat bahwa ketika online yang buka fotokopi, buka counter pulsa harusnya ya. Iya. Kasih modal gitu ya. Bener. Harusnya gitu ya. Iya. Betul. Tapi setelah menghadapi itu misalkan tadi terutama bisnis fotokopi. Waktu berkurang drastis, terus apa yang Anda lakukan? Pas itu bingung juga ya, maksudnya kayak aku sama suami jadi satu waktu itu ya, di bidangnya sama di fotokopi itu juga. Terus bingung juga pas itu ada programnya Pak Jokowi apa itu yang prakerja itu Oke, ya, kartu prakerja. Sampai kita ikutan juga, iya. Ikut, oke. Go nggak? Go lah. Dua-duanya. Saya enggak, saudara-saudara. Tapi teman-teman saya gol semua. Iya. Alhamdulillah dari situ dapat modal lah. Nah, aku bisnis kecil-kecilan buka home decor. Dari itu jalan. Reseller aku. Oke. Reseller dari situ terus berkembang. Alhamdulillah kakak ipar ngajakin join partner. Sekarang aku buka bisnis home decor sampai sekarang. Oke. Home decor itu Home decor apa itu bentuknya? Apa ya? Kayak ini apa hiasan rumah? Iya. Dari rotan-rotan kayak gitu itu. Jadi kursi, meja gitu. Kursi, meja, sofa, Oh, itu iya. kita ada tokonya namanya Bintang Store. Bintang Store di mana? Iya. Itu di Dukuringin, Komplek Pasar Rempiang, belakangnya SMA 2 Selawi. Jadi paling enggak pemerintah dengan beberapa programnya membantu ya? Iya. Beberapa UMKM, prakerja juga. Oke. Oh ya, putra berapa tadi? 2? 2. Usia berapa sama usia berapa? Yang pertama 17 tahun. Dia lulus tahun ini lulus SMK dia. Lulus SMK. Kalau adiknya usia berapa? Kalau adiknya ini mau naik kelas 6. Mau naik kelas 6. Iya, kelas 5 sih. Bedanya jauh ya? Iya, jauh. Oke. Kelas Oh, sibuk bisnis soalnya. Iya. Kalau nggak sibuk bisnis mungkin ya ramai soalnya. Mbak, dulu SMA mana? SMK juga? SMK 1 Selawi, aku Semeya Negeri Selawi. Semeya Negeri. Ngambilnya apa itu waktu itu? Sekretaris. Oh, sekretaris. Iya.
Belok juga ya ke seni juga akhirnya. Ya, berarti kayaknya keturunan tuh. Jadi dari bapaknya, ibunya akhirnya anaknya seperti itu. Ya. Dan mungkin paling nanti kalau sudah jalan lagi, ketemu passion lagi, adik-adiknya juga yang kedua juga gitu kayaknya. Kalau yang kecil sih fokus kayaknya dia lebih cenderung ke musiknya dia. Musik. Ini nanti insya Allah. Iya. Beberapa 1 bulan inilah kita lagi mau bikin video klipnya buat dia. Dia mau mengeluarkan single yang kecil itu. Itu udah tak bikinkan lagu juga. Keren banget ya. Berarti jangan produksi lagu juga. Iya, nyiptain lagu sendiri. Aransemen sendiri ya. Berarti di rumah ada home buat recording gitu? Enggak, kecil-kecilan aja. Iya, tapi di rumah. Iya, di rumah. Oh, enggak, maksudnya kan kalau dia berdua kan bikin lagu. Iya. Terus mau rekaman ke orang lain gitu loh. Kalau Anda kan enggak berarti ya di enggak rumah sih, sendiri. Aku lebih alat seadanya aja sih. Ya, yang penting ada hasilnya jelas gitu ya. Gitu. Oke. Udah berapa ratus lagu yang dibikin? Oh, enggak sih, baru 60 ada sih, Kak. 60-an? Ada. Udah dikumpulin jadi album gitu atau masih single-single gitu? Single sih. Single-single. Kalau yang di aransemen ada 10. Yang di aransemen musik full itu 10 yang main gitar itu banyak. Aku main gitar gitu. sendiri sih. Oh, bisa main gitar sendiri. Oke. Apa aja yang bisa dikuasai? Maksudnya alat-alat musiknya apa aja? Gitar bisa. Gitar aja sih. Oh, gitar. Piano yang lain-lainnya? Ya, sedikit. Ya, basic lah ya. Iya. Biola, saksofon, enggak, kalau biola harpa gitu. Gue lebay banget. Pengen ya? Pengen. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya penasaran kalau orang bikin lagu tuh yang pertama lirik dulu atau nada dulu sih, Mbak? Itu tergantung. Mood. Kalau kayak saya gini, biasanya sedapatnya aja, maksudnya kayak lagi jalan terus, kayak gitu, langsung ambil gitar, ambil apa? Pulpen, langsung catet sama ini HP kan ya direkam, jalan jadi kayak gitu. Semudah itu, Sob. Gua kagak bisa. Tapi ada juga sih lagu yang nggak sampai selesai itu ada aku. Berarti dibikin lagi. Nggak mentok di refnya nggak dapet kayak gitu. Makanya itu harus apa ya, kayak feel harus dapat feelnya gitu. Kalau nggak dapet ya enggak. Mentok ada yang pokoknya masih ada yang kesimpan nggak selesai itu ada. Tapi itu nantilah disimpan dulu. Kayak gitu iya. Pernah dipesenin seseorang atau sebuah komunitas itu, Mbak bikinin lagu dong, pernah nggak? Pernah. Itu apa? Orang atau yayasan atau apa? Enggak sih, kalau itu sebenarnya ada temen, Mbak aku punya puisi. Oke, terus dikasih ke aku, tapi syaratnya Mbak aku jangan sampai ada yang dirubah sedikit pun. Aku bikinkan lagu itu. Jadi. Wow. Tak kirimkan sama temanku. Keren. Dia senang. Berarti tinggal dikasih nada terus aransemen. Iya. Anda juga yang nyanyi? Iya. Di YouTube-nya ada? Iya, ada. Judulnya apa? Kalau yang itu judulnya apa ya? Banyak banget soalnya. Banyak banget. Kalau gue ditanya gitu, coba nggak mikir gue. Bukan, yang punyanya itu Mbak Mul, apa sih namanya? Ya itu punya Mbak Mul, dicari. Pokoknya di YouTube. YouTube-nya apa? Sebutin. Senandung Riri Jini. Senandung Riri Jini. Kalau yang sudah ada di platform digital, di Jok, Spotify sama Desert itu Cinta Dusta sama Persekat Juara itu punya saya juga. Wow, ya. Itu bikin Persekat Juara diminta atau lomba? Enggak, atau pas itu lomba. Tapi kayak saya kan memang senang berkarya ya. Saya udahlah sekalian bikin. Oh, ada lombanya waktu itu? Ada. Tahun berapa? Tahun kemarin kayaknya ya. Lah, lu nggak tahu, dia bisa bikin lagu tapi nggak laku dia. 2 tahunan ya. 2020-an ya. Iya kayaknya, aku juga lupa sih. Saya baru tahu tuh. Berarti lagu itu dikontrak untuk berapa tahun? Enggak. Jadi aku memang bikin jadi gini, ada lomba. Pas itu syaratnya harus punya apa namanya ya? Jersey yang asli. Jersey asli Persekat. Jadi yang nyanyi itu harus punya jersey asli. Lah pas itu aku penyanyinya 2. Yang pakai jersey asli itu aku. Satunya itu bukan asli. Istilahnya
bukan yang buat pemain itu loh. Oke. Kalau aku kan memang beli itu 350 waktu wow. itu. Iya, aku memang beli. Memang aku pengen ikut. Iya. Gitu. Memang syaratnya kan itu. Terus ternyata ada, ya nggak tahu sih. Yang menang Mas Opi kalau nggak salah itu. Temennya Mas Adi juga. Oh, temennya lo. Juara satu dia. Juara satu kalau dia. saya sih nggak masalah yang namanya lomba itu nggak harus apa istilahnya kalau aku ya. Harus jadi pemenang itu nggak. Karena aku dari dulu itu sudah sering ikut lomba, tapi lombanya lomba nyanyi. Oh, lomba nyanyi bukan cipta lagu. Enggak, kalau dulu itu aku dari kelas 4 SD udah ikutan lomba nyanyi. Oke. Kalau saya basicnya bukan penyanyi yang ikut apa itu kayak organ enggak. Tapi kalau ada lomba karaoke pulang bawa piala itu aku ikut pasti. Seneng suka ikut kayak gitu. Enggak penting hadiahnya gede apa enggak? Enggak. Yang penting lomba aja gitu. Lomba aja seneng kayak ada apa sih gitu ya? Semangat gitu ya. Iya. Enggak pernah kalah tapi ya, Mbak? Ya ada kalahnya, tapi alhamdulillah banyak menangnya. Oke. Kalau saya nggak pernah kalah, Mbak. Oh gitu. Soalnya nggak pernah ikut. Makanya saya paling menghindari kompetisi-kompetisi biar nggak pernah kalah gitu. Nah, berarti perubahannya banyak ya. SMK-nya apa tadi, akuntansi? SMK-nya akuntansi. Akuntansi tiba-tiba jadi seniman. Enggak sih, kalau lulusan dulu akuntansi. Enggak, bukan akuntansi, sekretaris. Terus belum lulus sudah jadi sekretarisnya Om. Oke. Om punya perusahaan, punya CV. Oke. Aku jadi sekretarisnya. Udah praktek di situ. Iya, dia kan kontraktor. Oke. Aku jadi sekretarisnya, kesana kesini kayak gitu. Terus beberapa tahun kemudian setelah lulus? Aku bikin CV sendiri. Oh, bikin CV sendiri, oke. Direkturnya aku. Itu berapa tahun, terus kebetulan anak yang kecil ini susah, nggak mau ditinggal, mintanya sama maminya, nggak mau sama Rewa, nggak mau sama Mbak Uti kayak gitu. Anak mami ya? Iya, nempel terus. Terus akhirnya sekolah nggak mau ditinggal mami, aku maunya sama mami. Akhirnya pas dari itu aku lepas karir. Buka usaha sama suami fotokopi. Biar bisa ngawal anak ya. Iya, akhirnya di situ lepas semuanya, terus ya udah dari nol lagi punya usaha fotokopian. Tadi CV-nya berarti close. Oke, dialihkan ke fotokopi. Biar waktunya lebih fleksibel ya. Iya, biar sama keluarga juga. Kalau jujur kalau di dunia kontraktor itu waktu buat keluarganya sedikit. Aku malam pun masih kejar target gitu ya. Target bikin buku kontrak segala macam ya, minta tanda tangan segala macam kayak gitu. Tapi hasilnya oke dong. Ya gitu emang. Ya makanya kalau Raffi sekarang beli rumah bukan satu tapi satu kompleks, terus mobil puluhan miliaran wajar karena dia kerja udah lebih dari 25 tahun dan rata-rata 20 jam dia melek ya. Jadi kalau kayak saya 20 jam itu buat tidur, yang 4 jam ngobrol. Makanya gini-gini doang bro ya. Nah tadi Persekat juara 2 ya, enggak juara. Oh enggak, karena ada poin kayak gitu yang aku nggak pakai jersinya satu. Kurang karena poinnya di situ. Harus pakai jersey semua. Iya. Aku itu. Berarti yang maksudnya dari acara itu yang dihasilkan adalah lagu pemenang dipakai Persekat atau gimana waktu itu? Kayaknya iya. Iya. Oke. Berarti yang terbaik waktu itu diantaranya jenengan ya, lagunya Anda ya? 3 atau 5 atau 10? Yang ikut berapa sih ya? Ada yang di aransemen itu kalau nggak salah itu ada 3. Nah itu juaranya nggak ada juara 3 tapi juara 1 sama 2 terus harapan 1, nggak tahu juara 3-nya kemana. Nggak ada juara 3. 1, 2 harapan ternyata. Iya. Oh iya. 3-nya nggak ada 3. Jadi memang mungkin panitianya trauma angka 3 mungkin. Nggak apa-apa. Dulu ada teman saya bikin acara gitu nggak ada juaranya. Karena acaranya nggak ada bro, jadi bubar gitu aja. Nggak apa-apa. Jadi barangkali nanti ada panitia yang nonton juga. Ya om, nggak apa-apa om, santai aja. Jadi ya memang suka-suka sih ya. Mau juara 1, mau juara 2, terus tiba-tiba juara 4. Ya suka-suka sih, bebas. Iya, makanya. Yang penting kan ada peserta,
kasih apresiasi, ada penghargaannya, terus disebarkan karyanya bagus juga. Channel YouTube-nya tadi apa? Senandung Riri Jini. Senandung Riri Jini. Followersnya banyak nih pasti dong. Kalau ini berarti aku akun kedua. Wow, kalau akun yang pertama itu Riri Jini Official. Itu aku berarti 2000 lebih. Followersnya? Iya. Wow, subscribernya. Sudah 2000 lebih. 2000 lebih. Pas itu berarti tahun berapa itu? Ke Bennett. Padahal udah dapat uang dari situ. Aduh. Pas itu udah dapat uang 2.400.000 apa ya satu bulan. Iya. Ke Bennett akhirnya bikin baru. Iya. Ngangkat lagi ya. Bikin lagi. Sekarang channelnya Senandung Riri Jini. Nah, itu berarti re-upload ya dari channel yang pertama ya? Sama aku banyak lagu stok sih ya, banyak stok lagu akhirnya udah di-upload bikin lagi. Ya. Terus kalau yang sekarang itu 956 kalau nggak salah. Wow, ya sedikit lagi lah. Ya dikit lagi lah 1000 2000 nanti AdSense juga ya. Iya. Amin. Semoga dari podcast ini nanti ya bertambah meledak tambah rame. Tambah rame. Iya. Jadi sekarang lebih konsentrasinya ke bikin lagu, ningkatin omset bisnis, atau ngawal anak, atau apa nih, mau mengembangkan apa lagi? Kalau aku untuk sekarang ya ke bisnis sama ini apa namanya musik ya. Musiknya. Ke musik. Aku sih pengennya gini. Apa ya? Kalau saya kan umur sudah lumayan lah ya. Makanya dari situ aku pengennya mengangkat penyanyi nanti lagunya dari aku kayak gitu. Ya. Berarti lagi cari talent baru yang punya suara. Oke. Harusnya di channel kasih pengumuman sekalian. Iya. Ya, jadi dicari talent dengan bakat-bakat. Ada sebenarnya. Ada nanti gitu. Insya Allah. Wah, mantap nih. Gue pengen nyanyi sebenarnya. Kalau saya di setiap acara, di setiap kondangan apa saya selalu menyumbangkan lagu, Mbak. Oh iya. Jadi lagu orang yang bagus-bagus itu saya sumbangin. Jadi suaranya nyumbang nggak jelas ya. Fales lah bahasanya ya, seperti itu. Jadi kemarin kan ada dua orang musisi cover yang kena masalah tuh. Yang ledak si Andika itu kan. Pendapatnya Mbak tuh, ada musisi mengcover lagu terus diupload di YouTube terus dapat duit. Kalau misal karyanya Anda, saya cover nih. Video asli Anda biasa aja. Iya. Begitu saya cover, meledak tuh. Saya dapat duit tuh. Reaksi Anda ke saya apa? Kalau buat saya, kadang kan kayak gini. Lagu seseorang yang tadi Anda bilang, saya kalau pas dinyanyiin saya nggak ada dari apresiasi dari ini kan ya. Kebetulan di cover langsung meledak. Kalau sudah ada omong-omong istilahnya pamit, aku izin ya gini. Kalau buat saya nggak masalah. Nggak masalah, memang harusnya seperti itu. Iya, etikanya seperti itu. Tapi kalau ujuk-ujuk saya gitu, ya pasti ada marahnya kan. Harus cari ya. Iya. Karena sekarang kan sekarang dunianya dunia viral ya. Iya. Jadi pasti viral ya. Dan jadi itu lebih ke etika ya. Etika. Jadi terus sekarang kan memang ada undang-undangnya, Mas. Undang-undang tadi ya. Kalau yang cover kayak gitu, memang sekarang ada. Aku lupa itu nomor berapa. Harus izin ya. Iya, harus izin. Harus izin paling enggak. Tadi lah soal dulu lah ya. Kayak gitu. Ya paling enggak apa? Kalau kita nggak kenal DM lah kan. Di YouTube kan ketemuan, bisa ngobrol gitu ya. Sharing profit lah, Bro. 70-30 nggak usah gede-gede, 70-30 aja. Ya kalau 80-20 kan terlalu kecil, ya kan? 70-30. Berarti kalau misalkan di cover tapi hasilnya sama. Anda nggak masalah. Sama gimana maksudnya? Maksudnya misalkan yang nonton atau yang subscribe di channel Anda lagu aslinya segitu, di saya juga segitu. Saya mengcover lagunya Anda, nggak masalah. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu tadi kan, ya, duitnya ya. Iya. Kadang kan kayak gitu maksudnya. Iya. Di sananya dapatnya lebih banyak istilahnya kayak gitu ya. Kalau di sininya yang sudah
apa namanya menciptakan karya, ya. menyatakan kayak gitu, langsung diserobot, istilahnya Nah, kayak gitu kan serobot ya, ambil tanpa izin. Iya, ya pasti marah. Anak kecil pun kalau mainan diambil kan pasti marah kan ya, asal ambil. Udah kayak gitu ngeledek gitu. lagi. Nah, gitu. Kuculis. Dan gitu bro, itu Babang Tampan, ya kan? Gue ngefans banget sama Babang Tampan. Iya, lagu-lagunya bagus-bagus. Keren, bagus-bagus. Cuma saya nggak bisa nyanyi aja. Kalau bisa nyanyi saya cover tuh. Jadi itu kan salah satu apa ya bidang yang diambil para musisi lokal ya, lokal atau indie yang istilahnya lagi cari duit di YouTube. Dan mereka nggak berpikiran kalau saya ambil karya orang, saya harus izin dan saya harus ya minimal ngobrol ya. Ada omong. Kalaupun nanti kalau kemarin ada yang pengamat musik bilang, bro dipinjem atau izin nggak masalah, yang jadi masalah adalah komersilnya. Nah, kayak ya gitu, kan? Benar. Saya bernyanyi, terus yang nonton banyak, terus YouTube kasih duit. Lo harusnya tahu diri dong. Gitu. Lagu siapa ini? Wah, lagunya Mbak Riri. Saya harus ke rumah dong. Benar. Ya bikinin bucket apalah, hampers apalah, ya kan? Dalamnya isi Rolex, kunci mobil, kan nggak masalah kan kalau kayak gitu. Mbak ini sekalian saya izin kan gitu kan nggak masalah, taruh gitu ya. Yang mau cover gitu nggak masalah. Tapi sejauh ini ada yang mengcover lagu Anda dan luar biasa. Enggak gitu? sih, belum ya. Mudah-mudahan nanti ada. Nanti dititipin di channel kita, oke? Jadi buat kamu yang istilahnya tadi ini lagu-lagunya Mbak Riri. Genrenya apa sih? Pop ada, dangdut ada. Pop ada, dangdut ada. Kalau genre itu awal Anda bikin lagu sudah mikir ke situ atau nanti setelah kelar? Kalau itu sedapatnya megang gitar, dapatnya pop, dapatnya dangdut kayak gitu. Iya. Bukan, saya mikirnya gini kayak orang masak dari awal udah pengen bikin sop aja. Enggak jadi kan sih, karena kalau gitu. Aku gini, aku suka semua jenis musik. Kebetulan suami sukanya rock. Aku ya sering denger lagu rock, ya suka kayak gitu, kayak Persekat Juara itu kan agak ngerok. Kalau Cinta Dusta agak Melayu. Kalau dangdut remixnya ada Dalgona, itu aku Dalgona ya. Itu bikin video klip sendiri ya? Kalau yang Persekat ya, Cinta Dusta belum ada. Terus kemarin yang kemarin berarti baru kemarin itu aku bikin baru upload itu. Takbir Kemenangan itu aku bikin pas untuk Ramadan kemarin. Buat Lebaran. Itu ada video klipnya memang. Oh, suami ikut ngisi musiknya, melodinya atau sekedar mengarahkan saja? Ada juga yang ya ada yang ikut, ada yang cuma mengarahkan karena dia kan genrenya rock. Kalau ke dangdut dia nggak bisa. Jadi mengarahkan. Ini kurang kayak gini. Jadi kayak musisi Anto Hood sama Meli ya, saling mengarahkan. Kalau Meli saya baru tahu Meli itu nggak bisa pegang alat musik. Dia nggak bisa main musik. Saya itu juga saya heran. Jadi ini pertanyaan lagi nih. Bikin musik itu harus tahu nada atau harus bisa pegang alat musik sih? Enggak sih, harus tahu nada aja sih. Tahu nada aja ya? Kalau pegang alat musik enggak. Kan kayak gini, kalau semuanya orang bisa nyanyi nih, terus ada lirik kan bisanya kayak kayak gitu. Harus tahu nada kan, ya? Itu nada kan, ya? Itu. Walaupun baru gitu. Bergumam ya? Iya, itu sudah jadi nada. Ya lagian kalau bisa gitaran nggak bisa bikin lagu, percuma juga. Percuma juga. Gue bisa gitaran, tapi nggak bisa bikin lagu kan kacau kan? Iya bener-bener. Mendingan tahu nada, nggak bisa main alat musik. Nanti ke arranger. Oke. Iya ya. Kan ada arranger. Arranger ya. Mas aku ada ini nada kayak gini, dibikin musiknya dong. Oh iya. Itu kan bisa. Iya. Jadi lagu tinggal di aransemen, dihalusin, ini. Oke. Jadi dangdut tahu. Terus apa tadi? Dangdut, rock, pop Melayu. Pop Melayu. Popnya juga ada. Oke. Pop Melayu berarti yang warna-warna kayak ST12 gitu ya? Iya, ada itu. Kayak lagu-lagu Malaysia gitulah ya? Lagu Malaysia benar. Terus kalau yang Cinta Dusta mengarahnya kayak punya Nika Ardila sih. Oke, 90-an gitu ya? Yang kayak lagu-lagunya Dedi siapa? Dedi Dores. Iya, Dedi Dores. Iya. Oke. Nah, ada musisi yang sangat
senengin, dikagumin nggak musisi siapa? Kalau aku dulu penyanyinya Ahmad Dhani itu loh, Ega Latoy, tahu nggak? Itu tahun berapa ya? Oh, baru-baru kemarin sih, enggak, maksudnya aku bikin musik, bikin lagu itu aku ini nih dari dia, inspirasinya kayak gitu loh. Inspirasinya, oke. Dia itu penyair, penulis buku, terus bisa main gitar. Nah, dari situ aku seneng kayak gitu loh. Pas itu nemu di Instagram, ya penyanyi Ahmad Dhani, pas itu apa ya? Apa sih ya, apa kayak gitu. Pokoknya pernah ikut apa di manajemennya Dhani, Ega Latoy. Nah, itu lagu-lagunya bagus-bagus. Terus itu aku coba bikin kayak gitu. Pas main-main, oh, direkam, terus suami, ih bagus, kayak gitu. Akhirnya dibikin. Terus ada di aransemen, nah kayak gitu. Terus akhirnya aku ketemu ke arranger di sini. Pas itu ada Mas Putra lah, teman. Mas, aku ada lagu kayak gini, bisa diaransemenin nggak? Oh, bisa, kayak gitu. Itu yang judulnya apa itu? Itu Cinta Dusta. Yang aransemen pertama itu Cinta Dusta, itu kan pop Melayu. Yang keduanya itu dangdut sahdu, cuma pakai piano, kayak musik-musik India kayak gitu. Oke. Gue belum denger tuh. Itu kayak musik India, itu lagu dangdut. Itu berarti 2 lagu itu yang aku kasih ke Mas Putra. Terus aku percaya sama aransemen Mas Putra. Terus udah dikasih kayak gini Mbak, ya alhamdulillah jadi. Itu pas tahun 2018 berarti. Tahun 2018. Oke. Iya. Anda nyanyi otodidak? Otodidak. Dulu waktu SMA memang udah seneng nyanyi gitu? Iya. Atau gimana? Iya. Jadi kan aku dari kelas 4 SD itu sudah ikut lomba-lomba nyanyi. Lomba-lomba nyanyi? Iya, dari radio kayak gitu. Berarti waktu itu waktu lomba-lomba nyanyi itu kayak lagu-lagunya Nika Ardila gitu? Enggak, kalau dulu itu aku lebih ke dangdut. Cengkoknya itu dangdut malah. Juara. Apa yang paling gampang itu? Enggak, malah kalau dangdut itu kan susah. Cengkoknya itu kan enggak semua orang bisa cengkok dangdut. Gitu. Enggak bisa. Pas itu apa? Kelas 4 SD ya masih suaranya masih ini, tapi ya, yang penting mental dulu. Oke, Mamaku, pengalaman dulu. Udah ikut. Ikut pas itu terus ke apa? Radio gitu kan. Iya. Ya, pertama ya biasa nggak menang, tapi ikut lagi alhamdulillah juara satu iya. Gitu. Juaranya juga nggak ada juara 3 waktu itu, 1, 2, 4 gitu. Kalau itu kebetulan ada semua. Ini kayaknya berulang ya, dejavu. Jadi mbaknya ini dari dulu waktu kecil juara 1, 2, 4, 1, 2, 4 sampai sekarang 1, 2, 4, 1, 2, 4. Angka 3-nya hilang. Angka 3-nya mana bro? Angka 3-nya nggak ada. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada juaranya gitu. Iya, nah, ini lengkap ya. Jadi musisi, ibu rumah tangga, bisnismen, pencipta lagu, genrenya juga banyak, bisnisnya juga oke. Yang pengen dikuasai selain bidang-bidang itu apa sekarang? Misalkan pengen bisa debus atau pengen apa gitu? Enggak sih. Takut nanti. Jadi kan semua bidang kan tadi udah istilahnya semua bisa lah. Ada lah, bisa. Di luar itu ada yang pengen dikejar atau ditangkap, misalkan ini kan bentar lagi caleg nih. Ya kan? Ini apa ya namanya? Sekalian lah. Iya. Biasanya kan kemarin ada survei yang bilang, survei apa itu ya? Oh ya, itu Mbak itu ya. Gua nggak mau ngomong, ntar ada orang datang ke rumah. Mbak itu bilang gini, jangan kalau milih caleg, jangan milih yang ganteng doang atau yang cantik doang, harus punya kapasitas. Bilangnya gitu, ya. Jadi kan buat Mbak Riri nih, secara visual oke. Bisa bikin lagu, ya kan? Kenapa tidak memanfaatkan momentum 2024 untuk ya coba-coba caleg lah? Aku nggak suka ke bidang politik. Gitu. Enggak. Rumit atau pusing atau gimana? Pusing. Mending mikir bisnis, mikirin bikin lagu. Tapi kalau misalkan suatu saat misal ada caleg atau partai yang datang ke jenengan khusus nih, misalkan dapil sini, Mbak bikinin lagu dong Mbak. Oh siap. Siap, yang penting
Pas tahun kemarin ada juga, cuman caleg, cuman dia cover. Jadi Mbak, aku pengen lagunya ini, tapi diganti musiknya. Enggak, musiknya warnanya diganti, tapi diganti. Ada nama saya di situ cantum kayak gitu. Untuk media kampanye. Wow. Terus ya alhamdulillah jadi. Itu maksudnya itu, Bro. Alhamdulillah jadilah. Minimal kan nyerempet tuh udah kenal orang-orang politik, udah tahu seperti itu. Kali aja misalkan ada partai baru belum punya mars partainya gitu kan. Bikin mars kan kalau bikin kayak tadi musik kayak misalkan kan lebih santai tuh, kayak dangdut rock, pop Melayu dibandingkan dengan sesuatu yang formal kayak tadi mars gitu. Kalau aku lebih susah ke mars ya, karena mikir itu ya visi misinya juga ya. Kayak gitu, benar. Tapi kalau harganya cocok nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa. Pusing 2 hari 3 hari nggak apa-apa lah. Yang penting kompensasinya jelas ya. Oke. Kayaknya udah ngobrolin banyak hal deh. Kalau misalkan sekarang nih untuk anak pertama aja deh. Ya. Anak pertama misalkan mbaknya mau ngasih pesan, ini berarti kan udah mau masuk usia dewasa ya? Iya. Lulus SMA, mau masuk ke kuliah atau dunia kerja, dunia bisnis. Ada pesan khusus untuk anaknya? Buat kakak? Kakak siapa namanya? Kakak Rifki. Kakak Rifki. Nih, dengerin mama ngomong tuh. Kalau untuk kakak sih, mami pengennya ya, kakak itu apa ya, lebih fokus ke diri kakak. Istilahnya gini, anak sekarang kan lebih suka main game kayak gitu. Terus tidurnya itu kan sampai begadang kayak gitu-gitu. Itu yang pengennya dirubah sih. Jadi mami kan sering bilang nanti kakak kerja. Nah kerja itu kan ada batasan waktunya, sudah disesuaikan, harus pagi-pagi bangun, istilahnya kan kayak gitu-gitu. Betul. Nah itu mami pengennya kakak berubah yang kayak gitu. Ngegame boleh, nggak masalah, tapi ada waktunya batasan. tidur karena besok ada kegiatan lain kayak gitu. Tuh. Saya kasih solusi nih biar kakak enak hidupnya ya. Mendingan jadi pemain e-sport ya. Lu bisa main ngegame sampai tepar, lu dapet duit, mak lu diem ya. Tapi kudu menang. Gitu ya kan? Karena kalau main e-sport nggak menang, habis juga duitnya jontor, Bro, ya. Jadi nanti kalau memang senang sama game-game online seperti itu, Om kenalin sama temennya Om, tuh Reza Arab. Ini mereka berdua juga kenal tuh. Temennya Reza Arab mereka berdua. Jadi main game, hobi, kesenangan, menghasilkan. Iya. Dan mamahmu nggak bakalan ngomong aman gitu ya. Dan ini kan pilihan juga kan? Iya. Pilihan pekerjaan, pilihan kehidupan juga. Benar. Makanya mungkin anak-anak sekarang zaman milenial ini mereka nggak pengen kerja di kantoran. Enggak, kayaknya pengen. Karena harus bangun pagi. Betul. Makanya itu susahnya kan kayak gitu ya, kan ya. Mereka berdua juga sama kayak gitu. Kenapa saya pengen jadi pengusaha kan gitu kan? Karena lu mau bangun jam berapa terserah, mau tidur jam berapa terserah, mau nutup pintu jam berapa terserah. Tapi kalau udah masuk kantor, udah ketemu manajemen, bangun pagi, kerja. Absen, ada tugas, ada target, harus diselesaikan. Kalau enggak, lu dipecat gitu. Itu kak pilihannya kak ya. Jadi kalau misalkan pengen nyontoh, contohnya nggak usah kemana-mana, nggak usah ke saya. Mamahmu jadi, papahmu jadi, tiru aja selesai, ngegame aman, gitu aja, oke? Pesan terakhir deh buat motivasi anak-anak muda sekarang atau yang kemarin sempat kena gelombang corona, bisnisnya drop atau sudah merasa putus asa, sudah merasa wah ini dunia udah kacau. Pesan terakhir buat teman-teman itu yang terkena dampaknya corona, ya silakan. Kalau untuk teman-teman ya. Kalau dampak corona itu memang banyak ya, istilahnya kita juga nggak bisa menghindari. Tapi yang penting nomor satu itu percaya ke depannya, insya Allah ada hikmahnya, ambil hikmahnya aja sih. Yang penting nomor satu itu
bekerja keras biar kita menjadi orang sukses. Nah, itu saja. tetap bekerja keras, Iya, tetap berusaha, tetap positive thinking. Yang pertama jelas tetap sehat. Sehat, ya benar. Badannya harus sehat. Nah, harus sehat. Jadi kalau udah sehat, bekerja berpikir enak. Betul, gitu ya. betul. Oke, thank you Mbak Riri, Iya, waktunya, kesempatannya. sama-sama. Jangan lupa subscribe juga channelnya Mbak Riri. Senandung Riri Cini. Oke, thank you ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Dadah. Ku ingin kau tahu besar dalam hatiku mencintai dirimu selalu. Tak pernah aku melupakanmu meski jauh dalam dekapanku. Dengarlah nyanyian lagu yang ku ciptakan, ungkapan suara hatiku yang rindu canda tawamu mengisi kosongnya hatiku. Kapankah kau kembali mengobati rindu ini? Cintaku tak bertepi, selalu menanti dan terus menanti sampai kau kembali. Kasih